Baiklah, mari kita masuk lebih dalam ke Semalam ke-15. Tetapi kali ini dengan versi yang berbeda dan lebih dramatis, penuh kejutan. Syahrazad duduk dengan tenang di hadapan Raja Syahriar, siap membawa sang raja ke dunia lain melalui ceritanya yang baru. Kisah Malam ke-15, kisah pedagang yang ditolong oleh seekor ular. Di suatu masa, di sebuah negeri jauh, hiduplah seorang pedagang kaya raya bernama Harun. Harun memiliki banyak tanah dan dagangan yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaannya melimpah, tetapi meskipun begitu, dia dikenal sebagai pria yang baik hati dan dermawan. Namun, seperti setiap manusia, kekayaan dan kesuksesannya tidak datang tanpa ujian. Suatu hari, ketika Harun sedang berjalan melewati salah satu kebun miliknya, dia melihat sesuatu yang aneh. Seekor ular besar yang terjebak di bawah sebuah batu besar. Ular itu tampak kesakitan dan terjepit, tidak bisa bergerak, dan tampaknya sudah berada di sana selama beberapa waktu. Harun, yang hatinya penuh dengan kasih sayang, mendekati ular tersebut, meskipun dia tahu bahwa ular bisa menjadi makhluk yang berbahaya. Dengan hati-hati, dia berbicara kepada ular itu. "Apa kau bisa mendengarku, ular malang? Kau tampak menderita. Maukah kau berjanji tidak akan menyakitiku jika aku membebaskanmu?" Ular itu mengangguk lemah, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, berkata, "Aku bersumpah atas segala kekuatan bumi, jika kau membebaskanku, aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, aku akan memberimu sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari semua kekayaanmu." Harun, yang merasa iba, dengan hati-hati mengangkat batu besar itu dari tubuh ular tersebut. Ular itu merayap keluar dan menghela napas panjang, terlihat lega. Lalu, dengan kecepatan luar biasa, ular itu menghilang ke dalam semak-semak. Harun berdiri di sana dengan perasaan lega sekaligus bingung. Dia bertanya-tanya apakah ular itu benar-benar akan menepati janjinya. Meski begitu, dia kembali melanjutkan perjalanannya, berpikir bahwa kebaikannya sudah cukup sebagai balasan. Beberapa hari kemudian, Harun tiba-tiba mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Ketika dia membuka pintu, berdirilah di hadapannya seorang pria tua berjanggut putih panjang. Pria tua itu memiliki aura kebijaksanaan yang sangat mendalam, dan matanya bersinar penuh rahasia. Pria itu berkata, "Aku adalah Raja Jin, penguasa tanah dan lautan. Kau telah menyelamatkan salah satu makhlukku, seekor ular yang merupakan pengikut setiaku. Sebagai balasannya, aku diutus untuk memberimu kekayaan yang jauh lebih berharga dari emas dan perak." Harun, yang terkejut sekaligus penasaran, bertanya, "Apa yang bisa lebih berharga dari kekayaan materi?" Raja Jin tersenyum dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebuah peti kecil muncul di depannya, bersinar dengan cahaya yang lembut dan menawan. Peti itu terbuat dari emas murni dengan ukiran rumit, tampak sangat kuno dan berharga. "Di dalam peti ini," kata Raja Jin, "terdapat rahasia yang dapat mengubah hidupmu. Namun, ini bukan rahasia kekayaan materi, melainkan rahasia kehidupan dan kebijaksanaan. Apa kau siap untuk menerimanya?" Harun, yang telah hidup dikelilingi oleh kekayaan, merasakan rasa penasaran yang mendalam. Dia menjawab dengan tegas, "Ya, aku siap." Raja Jin membuka peti itu, dan dari dalamnya keluar secarik kertas kecil yang tampak usang. Harun mengambil kertas itu dan mulai membaca isinya. Tulisan di kertas itu tampaknya sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara, kecuali kebaikan hati dan kebijaksanaan yang abadi. Setelah membaca pesan itu, Harun merasa ada perubahan besar dalam hatinya. Dia menyadari bahwa semua kekayaan yang dia kumpulkan selama ini hanyalah sementara, dan bahwa kebaikan yang tulus serta kebijaksanaanlah yang benar-benar abadi. Sejak saat itu, Harun mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dia memberikan lebih banyak kepada orang-orang di sekitarnya, menyebarkan kebijaksanaan, dan membantu mereka yang membutuhkan dengan sepenuh hati. Raja Jin melihat perubahan dalam diri Harun, tersenyum dan berkata, "Kau telah memahami pesan ini, Harun. Sebagai balasannya, aku akan melindungi keluargamu dan kekayaanmu, agar kebaikanmu terus menyebar dan memberi manfaat bagi banyak orang." Dengan demikian, Harun tidak hanya menjadi pedagang kaya yang dikenal karena harta bendanya, tetapi juga karena kemurahan hati dan kebijaksanaannya yang mendalam. Raja Jin pun menghilang, dan Harun hidup dengan hati yang tenang dan damai, mengetahui bahwa dia telah menerima kekayaan yang sejati, kekayaan jiwa dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Syahrazad berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggema di ruangan. Raja Syahriar merasakan kekuatan dari kisah tersebut.
Dia merenung, memikirkan makna di balik cerita yang Shahrazad sampaikan. Kau bijaksana, Shahrazad, kata Raja Shahryar. Kau selalu tahu bagaimana menyentuh hatiku dengan cerita-ceritamu. Esok malam, aku ingin mendengar lebih banyak lagi. Shahrazad tersenyum dengan penuh pengertian dan berkata, Paduka, aku akan selalu siap dengan cerita-cerita yang lebih mempesona esok malam. Demikianlah malam ke-18 berakhir, dengan kisah tentang kebaikan hati, kebijaksanaan, dan kekuatan memberi. Shahrazad terus memikat hati Raja Shahryar dengan cerita yang tak hanya mempesona, tetapi juga mengandung pelajaran hidup yang mendalam. Dan sekali lagi, dia berhasil menyelamatkan nyawanya.